Halo Sobat Kabuzen, saya baru saja melaksanakan aktivitas resistance training angkat beban selama 50 menit. Gerakan-gerakan di tempat, mulai dari gerakan tanpa alat untuk pengencangan otot perut, dilanjutkan dengan beberapa gerakan-gerakan menggunakan alat. Tujuannya agar bisa menjaga supaya perut saya tidak terlalu besar, kemudian otot-otot tubuh saya bagian atas seperti otot lengan, otot dada, otot bahu bisa tetap kencang, dan juga bisa membakar kalori yang lumayan banyak, karena untuk jaga keseimbangan supaya apa yang kita konsumsi tetap bisa dikeluarkan lagi minimal sama dengan yang kita konsumsi, dan lebih bagus kalau kita bisa lebih banyak yang kita keluarkan dan membuat postur kita bisa tetap terjaga, tidak terlalu gemuk, karena sekarang banyak sekali makanan-makanan yang mengandung bahan-bahan buatan sintetis sehingga bisa mengganggu metabolisme tubuh kita. Bahkan banyak sekali sekarang kita menemukan orang-orang menghadapi masalah dengan obesitas, kegemukan, berat badan yang berlebihan sehingga menyulitkan untuk bergerak. Tidak hanya itu, kebanyakan juga orang-orang obesitas ini akan mengalami juga penyakit degeneratif lainnya, yaitu diabetes, gula darah tinggi, yang akan sangat berpengaruh kepada hampir seluruh bagian organ tubuh jika dibiarkan. Bahkan ini menjadi salah satu penyakit yang paling mematikan setelah jantung. Dan yang kedua, selain obesitas, biasanya akan terkena juga hipertensi, yaitu tekanan darah yang tinggi, yang biasanya 120/80, maaf, 18/2 ya, 12/8, 120/80, namun karena banyak saluran darah ke jantung yang tersumbat, akhirnya jantung harus memompa lebih kencang dan akhirnya tekanan darahnya menjadi tinggi. Dan tekanan darah tinggi ini cukup menyulitkan karena tidak boleh olahraga terlalu berlebihan supaya jangan sampai saluran-saluran darahnya mendapat tekanan yang berlebihan dan akibatnya bisa fatal. Selain saya melakukan gerakan angkat beban di tempat, saya juga tadi melakukan aktivitas aerobik berupa lari sejauh 5 km dan menggunakan pace 7 menit 20 detik. Tujuannya agar menjaga keseimbangan tidak hanya otot tubuh bagian atas saja, tapi juga otot-otot kaki saya latih. Karena penuaan itu berawalnya dari kaki kita, dan oleh karenanya kita harus selalu menjaga kesehatan kaki kita dengan terus beraktivitas yang ditujukan mengencangkan otot-otot kaki kita. Kalau otot kaki kita sudah terserang, ya, penuaan atau terserang osteoporosis, ya, pengeroposan tulang, maka bisa dipastikan aktivitas-aktivitas normal sekalipun akan sulit untuk kita lakukan. Akibatnya kita butuh alat bantu dan juga kita tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas olahraga yang berat. Karena itu sangat penting untuk tetap menjaga kesehatan kaki kita. Saat ini saya usia 53 tahun, namun saya tetap menjaga agar postur saya tetap seimbang antara bagian atas tubuh dengan bagian bawah, dan melakukannya secara bergantian. Angkat beban terlebih dahulu, baru aerobik, atau saya balik, aerobik terlebih dahulu, baru kemudian angkat beban. Silahkan cari waktunya yang memungkinkan untuk kita bisa meluangkan waktu sekitar 1,5 sampai 2 jam. Dan bagi kita-kita yang sudah berusia di atas 53 tahun, berolahraga secara teratur setiap hari itu sangat penting. Karena ada penelitian menunjukkan bahwa kondisi tubuh kita, fisik kita, itu berkurang jauh menurunnya itu pada 2 fase. Fase pertama ketika kita berumur 44 tahun, dan fase kedua ketika kita memasuki umur 60 tahun. Hati-hati di kedua usia itu. Saya sekarang sudah berusia 53 tahun, sehingga saya menjaga agar di usia 60 tahun saya masih mampu melakukan aktivitas-aktivitas normal, seperti halnya saat sebelum usia tersebut. Dan itu adalah suatu fitrah, artinya itu akan dialami oleh semua manusia, kita tidak bisa menolaknya. Tapi kita bisa mengurangi dampaknya, kita bisa memperlambat munculnya. Dengan cara apa? Dengan cara menerapkan pola hidup yang sehat. Saya pribadi selalu menerapkan pola hidup sehat ini sehingga sudah sekitar 15 tahunan lebih ya.
Saya tidak pernah sakit yang parah, ataupun harus mengkonsumsi obat, maupun harus dirawat. Ya alhamdulillah, saya cukup dengan minum air putih setiap hari, pagi banyak minum air putih, mengkonsumsi buah-buahan. Dan yang paling penting adalah 3 hal. Yang pertama adalah kita harus istirahat yang cukup di malam hari. Minimalnya adalah 6 jam. Upayakan pada jam 11 sampai jam 2, jam 11 malam sampai jam 2 pagi, kita sudah tertidur lelap. Karena pada jam-jam itulah tubuh kita melakukan detoksifikasi, yaitu membuang racun-racun dari dalam tubuh kita. Karenanya kita harus tidur sebelum jam itu. Ya. Saya berusaha untuk tidur sebelum jam 10. Sudah berada di kamar dan persiapan untuk tidur. Itu waktu untuk kita bisa masuk ke fase tidur lelap. Ya. Kemudian yang kedua, pagi hari setelah bangun, setelah 6 jam saya tertidur, sekitar jam 4 saya bangun, sholat subuh, kemudian setengah jam saya latihan untuk pengencangan otot perut, ya, tanpa beban, tanpa alat, hanya menggunakan matras. Gerakannya mulai dari gerakan berdiri, kemudian gerakan duduk, dan terakhir gerakan di lantai menggunakan matras. Selama sekitar setengah jam, berbagai gerakan untuk pengencangan otot perut saya. Meski demikian, perut saya tetap aja kelihatan ya, masih ada perutnya gitu. Memang sudah usia ya, jadi kita tidak perlu ingin hasil yang instan. Dinikmati proses. Dan yang kedua, setelah saya latihan untuk perut, saya baru latihan menggunakan beban ringan, yaitu untuk pengencangan otot-otot bahu, ya, kemudian otot-otot dada, dan otot-otot lengan. Ini saya lakukan selama sekitar 1 jam. Setelah itu, setelah 1,5 jam, maka saya persiapan untuk berangkat ke kantor. Dan di kantor nanti, begitu melihat ada waktu yang memungkinkan untuk berolahraga, biasanya di sore hari, saya akan mengambil waktu untuk berolahraga, melakukan aerobik, baik itu berlari ataupun kembali akan beban untuk penguatan otot-otot lainnya, misalnya otot-otot sayap ya, maupun otot-otot kaki lagi dengan menggunakan beban dengan menggunakan alat di gym. Oleh karena itu, sobat Kebusun sekalian, tetap manfaatkan waktu, fasilitas, sarana, dan kesempatan yang ada untuk terus menjaga kesehatan, kebugaran, stamina, dan kesemapaan kita. Ingat bahwa kesehatan adalah harta yang sangat berharga, jauh lebih berharga dari harta material, uang, rumah, atau kendaraannya. Karena kalau kita sehat, insya Allah kita bisa melakukan apapun. Sebaliknya, ketika kita sakit, maka semua harta benda yang kita miliki itu harus kita gunakan untuk mengembalikan kesehatan kita dengan cara mengkonsumsi obat-obatan, dirawat di rumah sakit, dan seterusnya, yang sangat memakan biaya, memakan waktu, serta mengurangi kualitas kehidupan kita. Oleh karena itu, saya berpesan, jaga kesehatan, kebugaran, stamina, dan kesemapaan kita. Sehat tanpa obat, sehat dan berkeringat. Kekar, bugar.